Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak dosen Muhammad Gilang Isakan, SDMC, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Integritas dan Struktur Material. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai FFS yang beranggotakan Nadia Nika Kurnia, Hirijal Syamadan, dan Adrian Wijaya yang berjudul Prediction Model for Remaining Life Assessment for Pressure Vessel, a Comparative Analysis of Inspection Based and Chemical Approach. Next. Ataupun yang melatar belakang pada permasalahan kali ini yaitu terdapat pipa air demineralisasi yang merupakan komponen dalam utilitas hidrasi yang mana dia berfungsi sebagai menyalurkan fluida berkualitas tinggi untuk mendukung proses operasional. Material ini berbahan baja tahan karat ISO 304 namun memiliki keretakan pada sambungan di mana permasalahan yang ditemukan pada permasalahan kali ini yaitu retak pada heat affected zone atau HAZ yang merupakan komunitas yang menunjukkan indikasi potensi kegagalan struktural pada sistem, di mana dampak dari permasalahan tersebut menurunkan integritas mekanisme pipa dan resiko kebocoran penurunan performa kegagalan tiba-tiba. Lalu urgensi dari penilaian teknis yang akan dilakukan itu diperlukan evaluasi apakah pipa masih layak dioperasikan atau dan dilakukan analisis fitness for service atau FFS berdasarkan ABA 579 tip 1 garis miring ASME FFS minus 1. Dan adapun tujuan dilakukan analisis FFS ini merupakan penilaian kondisi aktual komponen yang mengalami kerusakan dan menentukan tindakan teknis, perbaikan, penggantian, dan operasi lanjutan dengan monitoring. Dan bagaimana penilaian FFS ini berguna bagi untuk mengurangi risiko kerusakan lanjutan, menjamin keselamatan operasional, dan memaksimalkan umur pakai komponen dan menjaga keamanan. Boleh gini. Adapun deskripsi komponen dan kondisi operasi pada pipa tersebut yang mana terdapat sambungan las yang menghubungkan segmen pipa dan kerusakan tersebut ditemukan berupa retak pada area HAZ di mana itu merupakan sambungan las yang menjadi titik krisis akibat tegangan sisa pengawasan, getaran atau vibration, dan beban siklik selama operasi. Retak tersebut dipicu oleh mekanisme fatik akibat tekanan internal dan vibrasi. Fokus evaluasi FFS merupakan sambungan las pada pipa DMIC 304 sebagai area kerusakan utama dan adapun data desain stainless steel IC 304 di mana tekanan dan temperasi desain tidak tersedia berdasarkan kondisi operasi aktual memiliki sifat mekanik berupa yield strength 215 sampai 240 MPa, tensile strength lebih besar dari 505 MPa. Lalu sambungan lasnya bagian desain paling kritis di mana terdapat tegangan pipa dan perubahan mikrostruktur. Corrosion allowance umumnya tidak digunakan pada pipa tersebut dan standar fabrikasi mengacu pada ASME seperti 313.3 di mana evaluasi kelayakannya menggunakan EBA 579 titik 1 garis miring ASME FXS 1. Kondisi operasi aktual pipa mengalirkan air demineralisasi dengan tekanan internal di mana terdapat tekanan mekanis dari peralatan sekitar, terjadi fluktuasi tekanan yang merupakan beban siklik atau cycling load, dan kombinasi tekanan ditambah dengan vibrasi menyebabkan statik pada sambungan las dan tetap berkembang di area HAZ meskipun fluida tidak bersifat korosif. Dan ada pun deskripsi kerusakan yang terjadi yaitu jenis kerusakannya ada metalloss atau uniform timing, localized corrosion, dan cell vessel. Lalu metalloss ini terjadi pada bagian besar cell vessel dan terjadi penipisan merata atau uniform timing. Yang menjadi penyebabnya yaitu korosi umum akibat kontak dengan industrial water memiliki karakteristik berupa ketebalan 11,5 mm menjadi 11,1 mm selama 6 tahun. Lalu corrosion rate 0,05 mm per tahun dan tidak ada titik tajam yang awetnya menurun tetapi masih ada fokus dalam korelasi EPA 579. Lalu jenis kerusakan localized corrosion itu terjadi pada nodule A1, A2, dan elliptical fade
penipisan tidak merata atau localized timing yang sangat kritikal karena menurunkan RSF secara signifikan. Memiliki karakteristik berupa nozzle A1 sama dengan 8,3 mm menjadi 5,6, nozzle A2 dari 8,7 mm menjadi 6 mm, elliptical head timing hingga 6,8 mm, corrosion rate maksimal 0,15 tahun. Dan hal tersebut mengindikasikan adanya konsentrasi arus korosi dan analisa FEA tegangan pada area museum mencapai 368 MPa memiliki yield zone. Lokasi dan ukuran kerusakan itu terjadi pada self vessel, yaitu terjadi penipisan moderat dan merata akibat resiko kegagalan rendah. Elliptical head itu terjadi penipisan lebih besar akibat koresi recirculation dan rusaknya lapisan pasifasi, dan lokasi kritik itu terjadi pada nozzle A1 dan A2 yang terjadi penipisan dan tidak merata akibat terjadi turbulensi tinggi yang berpotensi flow akselerasi dan correction. Perubahan geometri menghasilkan stress concentration dan FEA menunjukkan tegangan tinggi berupa 368 MPa dan melewati batas volume material. Oke, selanjutnya deskripsi kerusakan, lokasi dan ukuran kerusakan. Yang pertama itu sel penipisan moderat dan merata, risiko kegagalan rendah. Elliptical head, penipisan lebih besar akibat flow regulation dan rusaknya lapisan pasifasi. Lokasi kritis nozzle A1 dan A2, penipisan dalam dan tidak merata. Jadi turbulensi tinggi mengakibatkan potensi flow, lalu accelerate corrosion. Selanjutnya perubahan geometri menghasilkan stress concentration. Selanjutnya FEA menunjukkan tegangan tinggi 368 MPa melewati batas seluruh material. Penyebab kerusakan yang pertama general corrosion, yaitu CO2 dalam fluida, carbonic acid mempercepat korosi umum. Lalu oksigen terlarut meningkatkan reaksi anodik, katodik, laju korosi meningkat. Ion klorida merusak lapisan pelindung baja, mempercepat corrosion terutama area turbulen. Potensi emisi microbiology influenced corrosion, kehadiran CRB dan organisme aerobik, pola korosi semi-lokal pada head. Selanjutnya localized corrosion pada area nozzle. Mekanisme utama flow accelerated corrosion ditambah corrosion elektrokimia. Lalu kecepatan fluida tinggi mengikis lapisan oksida, permukaan lebih reaktif. Lalu turbulensi di nozzle mempercepat laju korosi lokal. Selanjutnya kombinasi FAC ditambah pitting ringan akibat fluida, penipisan cepat dan tidak merata. Lalu risiko tinggi karena dapat menyebabkan kegagalan lokal secara cepat. Next. Metode fitness for service menggunakan 3 level evaluasi. Yang pertama level 1, screening awal, nilai ketebalan minimum dibandingkan ketebalan aktual. Selanjutnya bersifat cepat dan konservatif. Lalu sel pixel pass masih dalam batas aman. Lalu nozzle dan head not pass perlu evaluasi lanjutan. Selanjutnya level 2, analisis kuantitatif, perhitungan remaining strength factor. Lalu required thickness maximum allowable working pressure. Lalu menentukan apakah komponen masih aman beroperasi atau perlu derating. Selanjutnya nozzle menunjukkan RSF kurang dari 0,9, unacceptable. Selanjutnya level 3, finite element analyze, digunakan untuk area kritis nozzle A1 dan A2. Analisis tegangan 3D, deformasi dan konsentrasi tegangan lokal. Hasil, tegangan maksimum 368 MPa melebihi 345 MPa. Terjadi deformasi plastis di sambungan las. Selanjutnya menunjukkan potensi kuat terjadinya fatigue crack. Next.
Selanjutnya, case study. Yang pertama, terjadinya retak pada sambungan las. Retakan muncul pada area at affected zone PPIC 304 menandakan kegagalan struktural pada area yang seharusnya kritis terhadap integritas. Yang kedua, penipisan tidak merata dan laju kerusakan tinggi. Sel menipis secara stabil, tetapi nozzle mengalami penipisan cepat dan progresif. Laju korosi maksimum mencapai 0,15 mm per tahun. Yang ketiga, konsentrasi tegangan tinggi. Analisis FEA menunjukkan tegangan hingga 368 MPa, melebihi yield strength material, memicu resiko crack initiation pada sambungan las. Pengaruh beban siklik dan getaran. Operasi dengan vibrasi dan pressure cycling mempercepat mekanisme fatigue, menyebabkan retak terus berkembang seiring waktu. Yang kelima, kelayakan operasi menurun. Berdasarkan FFS, Berikut adalah secara praktis, yaitu ada 5 eksponensial. Itu adalah linear model, quantitative model, model power, logarithmic model, dan juga eksponensial model untuk sebagai panjang. Nah, untuk representasi model, perbandingan simulasi. Semua model dipasangkan dengan data 2002 hingga 2008, berikutnya dari tahun 10 ke 30 tahun. Nah, perbandingan hasil dari dengan linear versus chemical dapat dikasih jawaban linear maksimal. Pada konsentrasi air sedangkan eksponensial dekat data real dengan serta chemical model stabil dan konsisten power terlalu optimis. Hasil dari sistem ini dapat dilihat sebagai berikut. Power terlalu optimis. Pada hasil diskusi kali ini, kerusakan ini stabil tetapi dan dengan A2 menipis lebih cepat dan bersifat progresif. Tetapi nozzle A mekanisme yang kombinasi dari fatigue dan konsentrasi berselangan pada semua tas oleh getaran dan beban yang mekanisme yang kombinasi dari konsentrasi oleh getaran dan beban adalah sebagai berikut. Serta hasil dari pengaruh adalah fluktuasi tekanan dan vibrasi mempercepat. Hasil dari inisiasi dan perambatan retak. Serta hasil dan vibrasi mempercepat. Berikut kesimpulan yang dapat berikan hasil dari kami. Itu adalah satu, kerusakan yang merata. Pola dari kerusakan yang merata di shell stabil, tetapi nozzle A1 dan A2 mengalami kegagalan. Serta hasil FFS sebagai berikut. Nah, pada tegangan maksimal mengalami 68 MP. Muncul deformasi plastik, sehingga beresiko retak dan kegagalan. Pada keseluruhan, pressure vessel tidak aman untuk operasi jangka panjang. Perlu tindakan segera pada dan area kritis. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.